tapi juga boleh dipasang secara bergelombang. Nah, untuk lymphatic tapping pada lengan atas, ya, nanti kita bedakan menjadi dua. Satu untuk area medial dan anterior, dan satu untuk area lateral dan posterior. Intinya adalah tapping harus mengcover seluruh area yang seharusnya di tapping, atau tapping harus mengcover seluruh area yang mengalami edema. Nah, prinsipnya itu. Kita pasang yang satu terlebih dahulu, yaitu di bagian medial dan anterior. Nah, untuk tapping di bagian medial dan anterior, ya, posisi pasiennya adalah untuk lebih memudahkan posisinya abduksi horizontal dan sedikit dan supinasi. Ya, kenapa supinasi? Supaya karena kita nanti akan men-tapping area medial dan anterior. Ya. Untuk letak anchor, ya, kita posisikan ada di tendon pectoralis, ya, di sini. Kemudian kita pilih tel yang nomor 3, ini adalah tengah. Tel nomor 3 tengah inilah nanti yang akan membedakan dua tapping dipasang di bagian anterior dan dua tapping dipasang di bagian medial. Ya. Kita pasang, ini ya, ini berarti tensionnya adalah 0, ya, kemudian abduksi dan ekstensi, ya, supaya menghasilkan menghasilkan tarikan yang cukup. Kemudian pemasangannya boleh secara bergelombang seperti ini. Ini sudah yang nomor 3. Kemudian kita pasang yang nomor 2. Jadi di bawahnya, jadi di bagian medialnya, ya. Untuk lekukannya kita bisa mengikuti lekukannya. Setelah dipasang kita gosok. Kemudian yang tapping yang pertama, kita pasang, ya, mungkin sedikit ke arah aksila, ya. Kemudian kita ikuti bentuk gelombang lukanya, saling menyadap benar tumbang. dan kita gosok. Oke. Kemudian kita pasang sisi bagian anteriornya. Nah, untuk sisi anteriornya, ya, posisinya berarti nanti mid position seperti ini, dan dia abduksinya, ya, kisaran 30 atau mungkin 45 derajat, ya. Kita lepaskan tappingnya, ya, kemudian kita ikuti model gelombangnya. Yang dipasang yang terakhir, ini adalah bagian antro medial. Berikutnya kita pasang pada sisi latero posterior. Pastinya menghadap ke arah barat. Saya akan pindah posisi di sini. Oh, ke barat. Nah, ada di sana. Oke. Nah, untuk yang posisi lateral dan posterior, posisinya adalah fleksi, abduksi, kemudian situ fleksi. Nah,
ditahan oleh asisten seperti ini. Ya. Kemudian letak anchor, ya. Letak anchor kita letakkan pada tendon, rotator cuff, ya. Ada di sini. Oke. Nah, kemudian kita pilih edge. Nggak jelek. Aduh. Tenang, tidak usah panik. Ya. Oke. Kita pilih yang tapping yang ada di tengah, ya. Kemudian kita pasang untuk membedakan sisi lateral dan sisi posterior. Oke. Jadi kita juga bisa mengikuti bentuk gelombangnya. Nah, kemudian kita pasang yang tail nomor 2 mengikuti di bawahnya. Untuk yang mengikuti di bawah, ya ini sedikit ditambah fleksi, ya. Sedikit ditambah fleksi, kemudian kita ikuti gelombangnya. Kemudian yang tapping yang satu lagi, yang nomor 1 berarti apa namanya ini? Fleksinya lebih diangkat ke atas lagi, ya. Diangkat ke atas lagi. Kemudian kita bisa mengikuti ritme gelombangnya. Kemudian kita kembalikan. Nah, kembali posisinya ada di fleksi 45 derajat. Kita pasang tapping yang nomor 4. Kemudian kita ikuti irama gelombangnya. Kemudian yang terakhir kita pasang tail yang nomor 5 di bagian lateral dengan cara mengikuti irama gelombangnya. Oke. Ya. Hasilnya seperti ini, pasiennya bisa berdiri. Nah, oke, menghadap ke utara. Nah, kita lihat ya, berdiri biar kelihatan. Nah, oke, kemudian untuk mengaktifkan limfenya, kerja limfe dengan latihannya adalah fleksi siku diikuti dengan sampai dengan fleksi bahu, ya. Kemudian ekstensi siku diikuti dengan ekstensi bahu. Oke. Coba perhatikan ketika fleksi, maka wrinkle yang paling banyak ada di bagian anterior. Ketika ekstensi, wrinkle yang paling banyak ada di sisi posterior. Sehingga ada pemompaan limfe yang dari anterior ganti posterior, anterior ganti posterior, yang terjadi pemompaan secara bergantian. Sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan praktek.